Oke, kita ketemu. Hari ini ngos-ngosan onsite. Kita ketemu ini hari Sabtu, tanggal 25 Juli. 25 Juli. Waktunya gajian ya. Hari ini tuh gue gajian awal bulan. Hari ini tuh kalau di YouTube lu ngikutin nggak sih, suruh bikin rekam keseharian terus kayak bisa masuk ke film dokumenter gitu hari ini. Oh ya? Ada iklannya di Instagram. Trailernya ya. Iya, jadi kita disuruh ngerekam keseharian kita. Kayaknya YouTube tuh mau bikin sesuatu gitu. Jadi orang-orang disuruh ngerekam video di tanggal 25 Juli. Oh ya? Kayaknya iya. Baru tahu gue. Keseharian. Baru tahu. Iya, gue liat di Instagram. Tapi gue juga nggak liat detail, cuma liat itunya doang. Anyway, orang-orang mungkin bertanya kenapa kita bisa ketemuan nih. Yoi. Mantul. Jawabannya adalah karena gue lagi pulang ke Jakarta. Akhirnya ketemuan di dekat-dekat gereja gue ya. Gue pulang itu karena pertama alasannya ada acara keluarga hari ini. Terus kemudian alasan yang kedua adalah ada tebengan. Jadi ada mobil pribadi yang kemarin gue bisa ikut datang ke Jakarta, besok gue kembali pulang ke Bandung gitu. Dengan tebengan juga. Iya, dengan tebengan juga. Kalau nggak ada mobil pribadi untuk tebengan, jujur ya gue nggak berani keluar kota gitu, naik travel gitu. Ya, ternyata Mia sampai di Jakarta dia kaget bahwa orang Jakarta seperti tidak ada corona. Iya, gue lihat di mobil, lewat dari mobil aja gue udah kayak kaget banget. Gila, ini orang tuh kayak nggak sadar ada virus gitu. Jakarta tuh rame banget, gila rame banget. Parah. Rumah gue di daerah Mangga Besar deket Glodok Plaza ya, Linda Teves itu ya, Jalanan Hayamuruk gitu. Gila tuh rame banget, ya ampun, gue bilang orang tuh semua seperti biasa gitu hidupnya gitu, nggak takut virus. Iya. Terus gue bilang ya mungkin karena di Bandung cukup ketat, jadi dia pulang ke Jakarta atau tempat gue di rumah gue di Tangerang tuh juga Poris nggak ada seperti hal yang berbeda gitu. Orang-orang tetap rame, sore tetap pada keluar, pada belanja sama keluarganya, tetap jalan-jalan sore, jadi kayak nothing happens gitu. Paling cuma ya bedanya pakai masker aja sih. Iya. Bahkan orang-orang di Jakarta tuh mungkin bilang kayak gitu ya, kayak ada keluarga gue juga bilang katanya ya hidup kayak biasa aja, yang penting pakai masker gitu. Padahal kalau di Bandung tuh enggak, gila, di Bandung tuh lo bener-bener kayak jadi rumah nggak keluar. Dan kalau sekarang di Bandung tuh jalanan udah macet lagi, dan kita tuh merasa kok orang-orang manusia di Bandung ini nggak tertib, udah parah begitu ya. Gila, gue ke Jakarta gue gila, ini jauh lebih parah. Epic. Jauh ya Far. Iya loh, kemarin hari Jumat itu dari mobil juga di Bandung gue lihat itu jalanan tuh macet gitu, dan beberapa temen jemaat itu bilang waktu mereka mau ke gereja ada latihan untuk ibadah, macet jalanan, macetnya udah seperti biasa, udah kayak nggak ada PSBB gitu misalnya ya. Dan bagi kita itu orang-orang Bandung yang keluar-keluar tuh nggak tahu diri itu, nggak tertib. Ternyata di Jakarta ini jauh lebih nggak tahu diri. Waduh, Pokoknya nggak tahu diri lagi, memang tidak tahu jati dirinya siapa. kacau. Nggak takut mati loh semuanya. Aduh, tunggu pakai masker. Oke. Jadi gimana perasaan lu pulang ke Jakarta? Gila, gue happy banget. Gue merasa kayak happy yang pertama itu karena ketemu keluarga. Udah hampir 6 bulan kali nggak ketemu keluarga. Dan ya memang ada sukacita, ada duka cita. Salah satu yang gue agendakan, atau bukan agendakan, lebih tepatnya kayak keperluan gue datang ke sini itu adalah karena mau menghadiri, atau bukan menghadiri lah, mau ketemu ya itu sukacita ya, merayakan ulang tahun bokap, mau merayakan ulang tahun bokap itu sukacita. Tapi ada duka cita juga, ada tante gue yang baru kehilangan anaknya beberapa waktu yang lalu gitu. Jadi ya beberapa bulan gitu, jadi ya gue ketemu sama si tante gue itu. Jadi ada sukacita dan duka cita, dan ya di dalam masa-masa itu kan gue nggak ada ya, nggak. Jadi ya ini ada waktu, jadi bersukacita bisa ketemu keluarga. Terus yang kedua juga sukacita kayak bisa dapat rehat sejenak. Memang aku pelayanan kan selama 6 bulan ini ya di rumah aja gitu ya, tapi memang di rumah aja juga pelayanannya banyak dan jadi nggak berhenti malah. Kalau dulu kita kan ada cuti-cuti, maksudnya ada kesempatan untuk bisa keluar kota gitu ya, liburan. Nah kalau ini kan enggak gitu, jadi
ya 6 bulan ini kayak lari sprint belum ada berhentinya. Nah waktu pulang ke rumah ini aku merasa kayak ada rehat sejenak, itu juga berkat juga sih. Iya. Betul. Oh ya, menarik. Bisa ketemu juga. Iya, kita bisa ketemu juga. Walaupun ini curi-curi waktu. Iya, dan kayak nggak direncanakan ya. Iya. Gue juga sebenarnya nggak mengagendakan apa-apa ya, karena kan takut ya pergi keluar gitu ya gue. Jadi gue cuman ya kayak emang tujuan gue mau ke rumah keluarga gitu. Ya tapi terus Paula pas kebetulan lagi ke gereja, kira kita bisa ketemu. Hei, ngos-ngosan onsite. Ini kita perlu kasih tahu juga ya bahwa Mia itu kemarin sudah pergi nonton juga. Nonton apa? karena abis dari bioskop. Kagak, bioskop tutup, belum buka. Lu kemana bilang? Bioskop akan buka tanggal 29 Juli. Masa lu ngomong, oh gue abis pulang, gue abis nonton gitu. Nonton di rumah. Oh nonton di rumah. Sekarang aku selalu nonton di rumah. Masa di rumah? Kira udah berani ke bioskop. Enggak, bioskop belum ada yang buka. Bioskop kan harusnya bukanya 29 Juli. Tapi nggak jadi, diundur lagi, kita terus sampai kapan. Iya. Pengen nonton Mulan sih, gila itu Mulan udah janjinya mau tayang dari bulan Maret. Diundur terus, nggak tahu sampai kapan. Lama jadi Mulannya ngambek. Iya, lama-lama udah nggak jadi Mulan. Jadi Malin, kundang. Udah bosen. Aku capek lah jadi Mulan. Gue pergi aja lah jadi Malin. Atau lama-lama jadi Malun, Francisca. Francisca Malun ada namanya Francisca Malun. Ada Francisca Malun baru wisuda nggak parah? Bukan wisuda, baru selesai sidang. Gue tau kalau Kasiskanya, gue baru tau ada Malun. Iya, itu nama dia Francisca Malun. Jadi masuk saat. Oke. Dan memang mungkin itu ya, di dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, kita tuh mengembara kali ya, mencari jalan pulang kepada Tuhan, ke tanah air yang lebih baik. Kan rumah kita bukan di sini kan? Betul banget. Gue waktu itu pernah bikin renungan warta sih ya, sampai khotbah soal Yakub yang pulang tanah kelahirannya. Oh iya, mantap. Jadi Yakub tuh kata pulang, kalau kata Cele itu pulang itu adalah kata yang nyaman gitu. Buat dia mungkin enggak. Dia penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kekhawatiran karena harus menghadapi masalah yang dia buat belasan atau puluhan tahun yang silam gitu. Cele kan Indonesia. Marcella FP. Oh, masalah FP, oke. Marcella FP kan bilang pulang itu adalah kata yang nyaman gitu ya. Tapi mungkin buat Yakub bukan kata yang nyaman, itu kata yang menggetarkan dia, kata yang menyulitkan dia. Tapi ketika dia facing the problem gitu ya, dia bersama dengan Tuhan menyelesaikan masalah itu, kata pulang itu memang benar menjadi kata yang nyaman buat dia gitu. Ya memang gue juga pernah tuh mengalami masa-masa itu tuh. Gue di saat tahun-tahun awal, kalau gue nggak suka pulang. Dulu waktu SMA juga kayak gitu. Dari sekolah nggak langsung pulang, nggak suka pulang karena rumah itu buat gue bukan sesuatu yang indah gitu. Ya semua itu bisa berubah ketika belajar berdamai ya dengan keadaan hidup, menerima hidup gitu, menerima diri, percaya sama Tuhan bahwa rencana Tuhan ini baik, gak pernah salah. Di situ baru perspektif dirubah. Jadi selama kalian punya punya rumah ya, Punya rumah untuk pulang. Rumah untuk pulang itu syukuri, rayakan, nikmati. Ya, dan jangan lupa pulang kepada Tuhan. Jadi satu lagi teks yang Alkitab yang bicara soal pulang tuh gue bahas di Ruang Renung Saudara-saudara podcast. Yoi. Promo ya. Salah satu yang kitab yang ada kata-kata pulang, yang nuansa pulang yang kental itu kan kitab Rut ya. Jadi kitab Rut itu kan menceritakan Elimelek dan keluarganya itu pergi dari Israel, dari Kanaan ke Moab. Nah, jadi Moab itu negara orang kafir. Mereka dari Bethlehem, bukan dari Israel, dari Bethlehem. Bethlehem itu kan artinya rumah roti. Tapi rumah roti itu kehabisan roti, nggak ada makanan. Mereka pergi ke Moab tuh untuk cari makan, cari pertolongan. Tapi di Moab malah hidupnya tambah hancur, suaminya mati, mantunya mati, anaknya mati 2. Jadi hanya menyisakan 1 janda dan 2 menantu perempuan yang juga janda juga gitu.
dan kita perlu tipe salah satu dimulai dari mereka pulang ke Bethlehem. Jadi perjalanan pulang itu. Nah, kata suf itu yang bahasa Ibrani yang dipakai untuk pulang itu kan juga di perjanjian lama sering sekali dipakai untuk bertobat. Oke, betul. Jadi kata suf itu kan bertobat itu pulang secara rohani itu ya kita kepada Tuhan. Ya, menarik. Pulang kepada Tuhan dan pulang kepada orang tua ya, Iya. pada saudara, keluarga. Gue ingat juga sih kata-kata si Mufasa di dalam Lion King itu. Oke. Remember who you are. Wah, remember who you are. Jadi pulang itu kan kita kan ingat kita siapa gitu. Oh, Bener nggak? benar. Pulang bisa sombong-sombong kan. Benar. Makanya kenapa Malin Kundang itu nggak mau pulang, karena dia nggak mau menghadapi dirinya dulu itu ya, yang makanya dia nggak mau nganggep mamanya, karena dia nggak mau nganggep dirinya dia gitu. Dia nggak mau mengakui who is he. Iya, please ya. Gue nggak tahu gimana grammar itu. Pokoknya itulah ya. Iya, benar. Gitu. Menarik. Betul. Ya mungkin Yakub juga gitu, ketika dia pulang dia kan harus berhadapan sama Dengan dirinya pada zaman Iya, dulu. iya. Makanya diperhadapkan oleh Tuhan, siapa namamu? Yakub, si penipu, si perebut. luar biasa. Dan makanya dipatahkan pangkal pahanya, Terus diganti nama baru tapi jadi Israel, Tuhan yang berperang. Mantap. Oke, ya itu yang bisa kita obrolin hari ini. waktu yang singkat ini. Karena kalau ketemu lebih baik jangan online kan. Benar. Ini juga bagus ya. Sebenarnya memang online itu baik ya, tapi memang ketemuan fisik itu juga Beda. satu hal yang Iya. nggak bisa dilepaskan loh dari online ya. Itu benar beda sih. Memberikan nutrisi jiwa yang berbeda. Betul. Oke, thank you teman-teman. Oke, thank you, teman-teman. Jadi hari Minggu kita akan tayangin ini aja. Ya. Karena kita masih pulang di tempat kita masing-masing. Iya. Dan dia harus balik lagi ke Bandung. Kita doain perjalanan. Thank you teman-teman. Thank you, bye-bye. Udah lu pulang sana.